part satunya mengenai indikator ADX. Jadi di part 1 itu penjelasan saya lebih pada konsep dasar mengenai indikator ADX, karena setiap indikator yang akan kita gunakan, kita itu sangat penting mengetahui dari mulai pengertiannya sampai ke fungsi dan cara, karena ketika kita menggunakan indikator dalam strategi trading kita perlu cermat dalam mengetahui konsep-konsep yang ada di indikator tersebut. Ketika kita memahami sebuah indikator dari mulai pengertiannya itu sampai ke fungsi dan kegunaannya, maka kita akan memudahkan untuk menggunakan indikator tersebut. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan indikator ADX yang part keduanya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam chart untuk menggunakan indikator ADX. Baik sahabat trader, sekarang kita sudah masuk di MetaTrader 5. Saya menggunakan MetaTrader 5 dan di pair GBP USD dalam time frame 15 menit. Untuk teman-teman yang biasa di time frame 20 menit, 30 menit bisa juga. Jadi pertanyaannya selanjutnya, sekarang bagaimana cara kita menggunakan indikator ADX ini? Teman-teman bisa ke insert dan indikator, dan ADX ini masuk ke dalam indikator trend teman-teman. Di sini ada average directional movement index, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kita menggunakan pengaturan default di mana periodenya 14. Teman-teman bisa mengatur sendiri periodenya, karena periode ini memberi informasi kepada kita pergerakan harga atau pergerakan candle pada 14 hari sebelumnya. Kemudian untuk yang warna hitam ini itu adalah garis ADX-nya teman-teman, dan plus DI-nya warna hijau dan min DI-nya warna merah. Teman-teman bisa atur sendiri untuk warna yang sekiranya teman-teman sukai. Dan kemudian kita atur levelnya teman-teman. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa indikator ADX ini mempunyai level atau kategori tingkat kekuatan tren, di mana untuk level 0 sampai 25% itu menunjukkan bahwa kekuatan tren sedang mengalami lemah teman-teman. Dan untuk 25 sampai 50 itu tren sedang mengalami kuat, dan 50 sampai 70% itu tren mengalami sangat kuat. Jadi kita standarnya menggunakan 25. Kemudian kita bisa menambahkan 50 juga teman-teman. Jadi kalau 25 di atas 25 sampai ke 50 itu berarti kan trennya kuat. Nah, apabila ketika levelnya menembus sampai 50 berarti itu tren sangat kuat teman-teman. Kita bisa klik OK dan maka tampilannya akan seperti ini. Di indikator ADX ini kita sudah tahu dari video sebelumnya bahwa ADX ini memiliki 3 komponen, di mana 3 komponen ini yang garis hitam ini adalah garis ADX, garis hijau adalah garis plus DI, dan garis merah yang titik-titik ini adalah garis min DI. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menganalisa indikator ini dan menentukan open posisi buy atau sell? Yang pertama, kita harus memiliki 3 alasan teman-teman. 3 alasan ini akan memberikan kita kemana, apa yang harus kita lakukan. Jadi ketiga alasan ini akan menunjukkan kepada kita apakah kita harus melakukan open posisi buy atau sell. Yang pertama, kita lihat di harga terakhir teman-teman, di tren terakhir. Oke. Nah, 3 alasan itu akan saya ulas satu persatu. Dimana yang pertama, ketika garis hitam ini atau garis ADX ini di atas 25% itu menunjukkan bahwa tren sedang mengalami kuat. Oke. Kemudian itu alasan yang pertama. Yang kedua, ketika min DI atau garis merah ini berada di atas plus DI,
itu menunjukkan bahwa tren sedang mengalami bearish teman-teman, atau tren sedang mengalami penurunan harga. Penurunan harga yang kuat, dimana ADX-nya ini di atas 25% teman-teman. Yang ketiga ini kita bisa menentukan open posisi apakah buy atau sell. Kalau lihat dari pergerakan harga terakhir, di sini menunjukkan bahwa kita bisa menentukan open posisi sell pada saat alasan yang ketiga di sini teman-teman. Di sini terjadinya cross, di mana perpotongan antara min DI garis merah ini dan plus DI garis hijau. Kita bisa menentukan open posisi di sini teman-teman pada saat terjadinya cross, di mana cross ini terjadinya pembentukan harga baru atau pembalikan harga, di mana yang tadinya harga bullish atau kenaikan harga di sini menunjukkan bahwa garis plus DI atau garis hijau ini berada di atas min DI. Otomatis kan menunjukkan bahwa harga sebelumnya ini lagi bullish, lagi naik. Nah, ketika terjadinya cross ini, dia terjadinya pembalikan teman-teman, atau harga membentuk harga baru yang menjadi bearish, yang sebelumnya bullish menjadi bearish ketika terjadinya cross. Itu tiga alasan itu dapat menentukan open posisi sell. Sekarang bagaimana ketika kita menentukan open posisi buy? Kita harus tetap memiliki tiga syarat teman-teman, tiga syarat yang tadi, tiga alasan yang tadi. Kita lihat di sini pada saat harga sedang bullish. Oke, di sini teman-teman. Pertama kita bikin dulu di sini ya. Di sini saya gariskan. Oke teman-teman. Di sini saya bikin garis support dan garis resisten. Di mana resisten ini kita bisa menentukan pada saat harga terendah hingga di support di harga tertinggi. Di sini teman-teman. Oke. Kita bisa menentukan open posisi buy ketika tiga syarat tadi sudah dipenuhi. Yang pertama, garis ADX tetap harus berada di area level di atas 25. Itu menunjukkan bahwa tren sedang mengalami kuat teman-teman. Jadi indikator ADX ini memang tidak direkomendasikan ketika harga sedang ranging atau ketika harga sedang mengalami sideways. Karena apa? Karena pada saat harga sedang mengalami sideways teman-teman, sideways ini seperti ini teman-teman. Kita bikin dulu Nah, ini harga sudah mengalami sideways, teman-teman. Kita lihat di Oke, pada saat harga sedang sideways atau pergerakan harga tidak mengalami gerakan yang signifikan, itu tidak direkomendasikan melakukan open posisi. Alasannya, karena garis ADX ini berada di area bawah level 25, menunjukkan bahwa pergerakan harga sangat lemah. Maka dari itu ADX ini direkomendasikan pada saat tren sedang mengalami kuat. Nah, kita balik lagi untuk menentukan open posisi buy. Kita bisa melihat garis ADX ini berada di atas 25%.
dan plus DI atau garis hijau ini berada di atas min DI. Ketika plus DI ini berada di atas min DI, itu menunjukkan kepada kita bahwa tren sedang mengalami kenaikan atau tren sedang mengalami bullish. Kemudian alasan yang ketiga, ketika kita ingin melakukan open posisi, di sini teman-teman, sama seperti yang untuk menentukan open posisi sell, kita tetap melihat terjadinya cross, teman-teman. Pada saat cross ini atau harga mengalami pembentukan harga baru, kita bisa melakukan open posisi sell ketika terjadinya cross ini, teman-teman. Jadi pada intinya bahwa untuk membaca dan menganalisa indikator ADX ini, kita harus benar-benar memahami 3 komponen ini, teman-teman. Dimana komponen yang pertama ialah garis ADX, bahwa ADX ini harus di atas 25% karena memang menunjukkan bahwa tren sedang mengalami tren kuat, teman-teman. Dan komponen yang kedua adalah kita bisa melihat posisi di mana antara plus DI dan min DI ini, teman-teman. Jika berada di atas plus DI, jika plus DI di atas min DI, berarti menunjukkan kepada kita bahwa tren sedang mengalami bullish. Sebaliknya, jika min DI-nya berada di atas plus DI, memberikan informasi kepada kita bahwa tren sedang mengalami bearish. Dan yang ketiga ialah kita harus melihat pada saat terjadinya cross, kita bisa dapat menentukan, karena saat terjadi cross ini itu harga membentuk tren baru. Jadi ketiga komponen ini harus teman-teman cermati dan dipahami untuk menentukan open posisi, teman-teman. Jadi menurut saya dalam menganalisa dan membaca indikator ADX ini tidak begitu sulit, tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa analisa yang saya jelaskan ini tidak menjamin keakuratannya 100%, teman-teman. Itu bisa karena memang setiap penggunaan indikator tidak menjamin 100% akurat. Yang penting kita tahu setiap kali kita menggunakan indikator apapun yang akan kita gunakan, kita harus melihat dan cermat dalam membaca dan menganalisa analisa indikator tersebut. Jadi akan memberi informasi dan nilai tambah di mana indikator ini sebagai alat bantu untuk kita melakukan analisa secara teknikal, teman-teman. Jadi begitu saja video yang dapat saya jelaskan. Apabila memang video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa di-share dan di komen. Oke, teman-teman, salam profit.